Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Anda siapa dimanapun saudara-saudara berada, saudara sedang menyaksikan dan bergabung bersama saya di program Bersamamu Bapa, Doa Malam GKI Ngagel. Malam ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan juga berdoa bersama, saling mendukung di dalam doa. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian saling terhubung dengan saya meskipun saya tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu satu persatu di sini. Nanti saya tidak akan sendiri Bapak Ibu. Hari ini saya akan bersama dengan Ibu Christina Wolukada. Beliau adalah tenaga pekerja gerejawi hamba Tuhan dari GKI Pos Palangkaraya. Salah satu kelebihan dari teknologi ini, saudara-saudara, di masa pandemi, kita bisa melayani bersama walaupun tempatnya berbeda. Dan itu satu hal yang bisa kita syukuri bersama, bahwa kita nanti saat ini juga bisa melayani bersama dengan saudara kita dari Palangkaraya. Nanti kita akan bergabung bersama Bu Christina Wolu, tetapi saudara-saudara, saya akan mengajak saudara-saudara untuk memuji Tuhan terlebih dahulu di saat hari ini. Dan pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bernyanyi dua lagu, dua pujian yang akan kita renungkan bersama-sama. Pujian yang pertama ialah Kau yang terindah. Pujian yang Kau yang terindah. Lalu kita akan menyanyikan lagi yang terutama di dalam kehidupan ini. Mohon maaf saya belum bisa untuk menampilkan teks lagu, tapi saya percaya Bapak Ibu juga bisa mengikutinya dari rumah masing-masing. Barangkali Bapak Ibu juga mengenal lirik lagunya, karena saya belum bisa menampilkan teks lagu karena memang keterbatasan media ini, tetapi saya percaya kita bisa mengikutinya dari rumah. Anda tidak harus selalu melihat layar, tetapi saudara-saudara bisa juga menikmati dan ikut bersenandung bersama dengan saya, teduh bersama dalam puji-pujian. Oke Bapak Ibu, kita akan memulai segera program ini. Mungkin barangkali kita akan menunggu sejenak, barangkali 5 menit ya, untuk menunggu saudara-saudara kita yang lain juga bisa masuk. Saya melihat beberapa nama dari Bapak Ibu, akun Bapak Ibu di sini. Saya menyapa Bapak Ibu, baik anggota jemaat GKI Ngagel maupun simpatisan barangkali yang bergabung di GKI Ngagel ini. Saya menyapa selamat malam, Shalom. Dimanapun saudara berada, saudara juga bisa menyapa saya melalui kolom komentar. Lalu apabila ada pokok doa yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau didoakan, Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar agar kita bisa berdoa bersama-sama dalam pergumulan doa tersebut. Mari saudara-saudara, kita akan memulai doa malam hari ini. Saya ajak kita untuk berteduh bersama melalui puji-pujian. Kita akan selalu senantiasa mengingat kejadian-kejadian dan peristiwa kehidupan kita saat kita memuji Tuhan. Dan di dalam puji-pujian kita merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Seperti kata pemazmur di dalam Mazmur pasal 139 ayat 14 yang berbunyi demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari kita bersama-sama mengingat kasih Tuhan di dalam sebuah pujian ini. Kau yang terindah. Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa
penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kita pujikan sekalian, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Nama Tuhan yang paling terindah di dalam hidup ini. Saudara-saudara, ketika kita berhenti sejenak dari pekerjaan kita saat ini, beristirahat untuk teduh sebentar, mendengarkan puji-pujian, bahkan juga ikut bernyanyi, kita mungkin di dalam kesendirian seringkali bertanya, ketika kita mungkin sudah merasa bahwa kita sudah sukses dalam kehidupan, kita sudah banyak mencurahkan tenaga kita untuk berkarir, atau bahkan sebaliknya ketika kita sudah mungkin di masa-masa ini kita merasa bahwa kita sedang tidak punya apa-apa, kita tidak sedang merasa bahwa kita belum menjadi seseorang, belum menjadi sesuatu, atau belum memberikan sesuatu, belum memenuhi cita-cita kita. Tapi saat ini saudara-saudara, ketika kita berpikir seperti itu dan kita menyenandungkan madah dan puji-pujian kita diingatkan kembali kepada Tuhan. Di dalam pertanyaan, mau kemana lagi hidupku? Mau seperti apa lagi jalan hidupku? Ketika kita mengingat Tuhan, kita mengingat satu hal ini, prioritas utama, yaitu memuliakan nama Tuhan. Bahwa sejauh mana kita melangkah, sejauh mana kita berkarir, sejauh mana kita bekerja, sejauh mana kita mengupayakan kehidupan yang baik untuk keluarga kita,
satu hal ini terkandung di dalam setiap usaha-usaha kita, yaitu memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengingat kembali tujuan itu, saudara-saudara, di dalam pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama dalam kehidupan ini, meninggikan namanya. Kita pujikan bersama, yang terutama dalam kehidupan ini. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari kita pujikan bersama-sama. Yang terutama di dalam kehidupan ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan dalam hati kita. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saudara, kita akan mendengar renungan dari yang disampaikan oleh dari kita Ibu Christina Wolukada. Shalom, selamat malam. Iya, selamat malam Ibu Christina. Iya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu, mohon maaf Bu, gambarnya belum terlihat, bisa diulang lagi ya. Oh iya.
Iya. Halo Ibu, Bu Christina. Selamat malam Bu Christina. Iya Bapak Ibu, kita akan menunggu Ibu Christina untuk masuk ke dalam live Instagram kali ini. Dimohon bersabar sebentar. Sudah? Iya. Apakah gambarnya muncul Bapak Ibu? Sudah muncul? Kalau tidak bisa muncul, mungkin kita bisa lanjutkan saja ya. Halo Ibu Christina, Ya, selamat malam. halo, selamat malam. Ya, Iya Ibu. Baik, karena belum bisa muncul gambarnya, saya akan coba satu kali lagi ya Bu ya. iya, iya. Semoga bisa ya. Baik. Iya, selamat malam Ibu Christina. Selamat malam. Bapak Ibu bisa mendengar suara Ibu Christina ya? Mohon maaf karena ini ada mungkin kesalahan masalah teknis dari Instagram ini. Saya kira kita bisa mendengar suara Ibu Christina sejauh ini ya. Apa ya Bapak Ibu ya? Apakah Ya. sudah bisa mendengar suara Ibu Christina? Halo, selamat malam. Iya Ibu, selamat malam. Suaranya sudah Oke. jelas Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu mohon maaf karena tidak bisa menampilkan layar, tetapi baik, oke. Saya coba lagi ya. Tadi kita sudah ngetes, bisa, tapi kita agak menunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bu. Ibu Ya, bisa lanjutkan saja enggak apa-apa Bu? oke, baik. Iya, Oke. lanjutkan saja Baik, enggak apa-apa. sebelum kita Kita melalui mendengarkan, suara ya. Mohon ya, maaf Bapak Ibu sebelum kita, karena ada trouble, kita belum bisa mengatasi ini karena agak sulit ya. Mungkin kita lanjutkan saja ya Ibu Christina, silahkan ya. Ibu Baik, memimpin Bapak, renungan. Ibu semua yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh dipersatukan dalam pujian penyembahan. Oke, sepertinya terputus kembali. Saya mohon maaf, saya harus mengulang kembali Bapak Ibu. Oke. Waduh, saya mohon maaf sekali atas masalah teknis ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita akan bergabung sebentar lagi. Mohon maaf kalau agak terputus. Kita akan bergabung setelah saya live kembali dan bersama dengan Ibu Christina. Nanti hanya sebentar saja coba. Baik, semoga berhasil ya. Susah.
Ibu Christina, bisakah kita bertukar, Ibu, suaranya? Bertukar, ulang dari Apakah awal ya? bisa? Ini suaranya jelas. Ibu, Oke, silakan Bu, teruskan saja, nggak apa-apa. oke, baik. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai 21, tetapi pada malam hari ini saya akan memfokuskan pada ayat yang ke-20. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua. Memang kamu telah mereka. Iya. Karena ada masalah teknis, saya mohon maaf, mungkin kita harus bertukar ya Bapak Ibu ya, dengan Ibu Christina. Kita akan kembali hanya 1 menit, mungkin barangkali untuk bertukar akun Instagram. Semoga bisa kembali lagi ya. Ibu Christina, bisakah kita mulai ulang Bu dari awal? Kita bertukar akun saja ya Bu ya, supaya kita teruskan ini. Kita akan bergabung lagi, Bapak Ibu. Dimohon bersabar sebentar. Kita akan mengulang lagi dari awal untuk live Instagram ini. Dimohon kembali bergabung ya, Bapak Ibu. Iya, mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi. Kita tidak bisa prediksikan ini, soalnya Bu. Kita akan terhubung kembali dengan Ibu Christina dengan suara saja ya, barangkali ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya. Ibu, silakan Bu, dilanjutkan Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, perenungan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai 21. Namun pada malam hari ini saya akan memfokuskan di ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, kita terputus lagi sepertinya, Bapak Ibu. Tadi sudah dicoba, tetapi ya silahkan Bu, lanjutkan. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Februari, waktu itu saya memesan sebuah rak buku, dan saya berharap ketika saya memesannya 1 bulan kemudian, rak buku itu sudah jadi, seperti itu ya. Namun ketika saya bertanya kepada pemilik mebelnya berkata bahwa, wah prosesnya masih lama Kak, karena kayu yang digunakan untuk membuat rak buku itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengeringkannya. Ya, halo, selamat malam. Ya. Jadi pemilik mebel berkata bahwa proses pengeringan kayu itu akan mempengaruhi kualitasnya nanti. Karena jika kayu yang digunakan untuk membuat rak buku itu tidak kering, maka yang terjadi adalah kualitasnya tidak baik, kata si tukang mebel ya. Jadi pada waktu itu saya mempercayakan sepenuhnya. Dan pada bulan Agustus kemarin barulah rak buku itu jadi dan sampai ke rumah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa kita semua sebenarnya tahu bahwa proses pembentukan suatu benda itu
Halo, selamat malam. Ya. Ya, jadi saya percaya bahwa kita semua sangat sadar dan tahu bahwa proses pembentukan suatu benda itu memang sangat-sangat akan mempengaruhi kualitas atau mutunya. Nah, seperti tadi, kayu yang dikeringkan itu membutuhkan proses yang demikian rupa sehingga uh, bisa dipakai dan menghasilkan kualitas yang bagus. Dan saya percaya, saudara, bahwa hidup kita pun seperti itu. Nah, Tuhan perlu melakukan banyak hal dalam hidup kita agar kita benar-benar diproses, dibentuk untuk mempersiapkan diri kita di dalam melayani Tuhan. Ya, halo Bu. Halo, selamat malam. Ya, Ya. saya lanjutkan ya. Oke, seperti tadi ya proses pengeringan kayu. Pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana proses dalam kehidupan seorang yang bernama Yusuf ya. Saya percaya bahwa cerita Yusuf ini kita semua sudah tahu. Ketika di gereja kita mendengarkan khotbah, bahkan ketika kita juga membacanya setiap hari, dan tentunya rekam jejak dari kisah perjalanan Yusuf ini kita tahu semua. Baik. Ya, halo. Ya, jadi pada malam hari ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan seorang Yusuf ya. Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Yusuf ini merelakan dirinya diremukkan dalam proses panjang, yaitu derita ketidakadilan yang ia jalani sebelum akhirnya Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan bangsanya pada saat itu yang sedang kelaparan. Nah, kita tahu bahwa ketika Yusuf ini diperlakukan dengan tidak baik oleh saudaranya, ketika dia dijual, ketika dia difitnah, dipenjara, kita tahu persis di dalam Alkitab bahwa Yusuf ini benar-benar sama sekali dia tidak menyalahkan. Ya, halo, selamat malam. Ya, baik, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Yusuf ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidupnya waktu ia jalani, dia sama sekali tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia dengan rela hati, dia membuka dirinya, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Sehingga yang kita ketahui adalah Yusuf yang kita kenal di Alkitab adalah Yusuf yang sangat diberkati oleh Tuhan. Bukan saja hidupnya diberkati, kita tahu bahwa melalui kehidupan Yusuf, banyak orang pada saat itu yang diberkati juga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita sudah pasti. Ya, baik Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap kita di dalam menjalani kehidupan kita ini, kita tentu punya rancangan yang kita buat, yang menurut kita itu adalah rancangan yang terbaik. Bahkan dengan sekuat tenaga, hati dan pikiran kita curahkan untuk semua
rencana kita. Namun ketika rencana kita gagal, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, sebagai manusia saya percaya bahwa di dalam hati kita pasti akan muncul rasa kecewa, rasa putus asa, frustasi, karena rencana-rencana yang kita buat itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga Baik ya. ya, halo selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, Bu. Ya, seperti tadi ketika rencana kita gagal, ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, muncul rasa kecewa, putus asa, frustasi, dan ketika orang-orang di sekeliling kita pun memperlakukan kita dengan tidak baik, hal itu muncul. Karena memang natur kita adalah orang berdosa, sehingga mungkin itu hal yang wajar. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita diajak untuk belajar dari seorang yang bernama Yusuf, di mana Yusuf ini dia berbesar hati. Nah, pada malam hari ini Baik, Bapak Ibu mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kita hari ini juga belajar dari kisah seorang Yusuf yang juga berbesar hati untuk menerima segala rancangan Tuhan, peristiwa kehidupannya yang mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi ia pun juga berbesar hati untuk menerima bahwa rancangan Tuhan itu baik untuk kehidupannya. Dan biarlah ini juga bisa menjadi renungan bagi kita kali ini untuk tetap setia di dalam proses kehidupan ini sampai kita mengerti bahwa Tuhan pun merancangkan yang baik untuk kehidupan kita. Saya kira dalam keterbatasan ini kita pun juga bisa mengingat bacaan Alkitab yang tadi sudah dibacakan, dan Bapak Ibu, saat ini kita akan teruskan, kita akan berdoa bersama, karena juga mungkin ada hal-hal teknis yang belum bisa selesaikan saat ini dan belum bisa diprediksikan. Mari saat ini saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama dengan saya bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh berjumpa kembali di dalam doa malam virtual ini, meskipun ada banyak kendala yang harus kami alami, tetapi Tuhan hendak memperjumpakan kami juga dalam renungan dan puji-pujian ini. Kami percaya Tuhan pun hadir bersama dengan kami. Dan saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan fisik, saudara-saudara kami yang tengah terbaring di dalam perawatan, dan saudara-saudara kami yang berjuang untuk melawan sakit penyakitnya. Tuhan tolong mereka, Tuhan jamahlah kehidupan mereka. Apabila saat ini kita mengingat nama-nama itu, sebutkanlah itu di dalam hati kita. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh perjuangan saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Biar Engkau sembuhkan dan Engkau lawat di balik setiap kelemahan mereka. Biar Tuhan memberikan kekuatan, biar Tuhan memberikan sukacita mendalam dari hari-harinya.
Yesus Tuhan, dengarlah doa kami saat ini. Kami pun saat ini juga ingin berdoa untuk setiap rumah tangga yang saat ini pun mengalami berbagai goncangan. Baik itu segala peristiwa yang tidak terduga, kondisi ekonomi yang juga berubah dan itu mempengaruhi relasi keluarga kami. Dan juga relasi keluarga kami yang mungkin tidak selalu baik akhir-akhir ini. Tolong kami Tuhan untuk memulihkan relasi kami. Tolong kami Tuhan ketika kami tidak punya cara untuk kembali memulai. Tolong kami Tuhan kala relasi kami mulai kering di dalam keluarga kami. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang tengah mengalami kesukaran di dalam keluarganya. Tolong mereka Tuhan. Tuhan menghadirkan cinta kasih kembali. Tuhan menghadirkan hati yang lapang untuk saling mencintai kembali. Kami serahkan seluruh keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Cinta Kasih. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan. Saat ini kami pun juga mengingat gereja-gereja Tuhan dimanapun gereja berada. Kami mengingat GKI Pos Palangkaraya, kami mengingat gereja kami GKI Ngagel. Ketika kami belum bisa beribadah saat ini, Tuhan tolong kami. Di balik kebosanan kami yang mungkin sudah mulai muncul, di balik ketidaktahuan kami kapan mulai berhenti, tolong kami Tuhan untuk tetap setia pada Tuhan. Berikan kami semangat kembali untuk tetap beribadah, untuk tetap terhubung, tetap saling menguatkan saudara-saudara kami seiman. Karena dengan itulah Tuhan kami yakin, Tuhan pun juga menguatkan kami. Kami ya Tuhan Yesus, gerejamu dimanapun gereja berada, dan di dalam namamu Yesus Tuhan kami mohon, dengarkanlah doa kami. Yang terakhir saudara-saudara, saat ini sampaikanlah setiap pergumulan dan soalan pribadi saudara-saudara di dalam doa ini. Mari kita teduh sejenak, 1 menit hening untuk melihat dan berkata pada Tuhan, menyampaikan seluruh permohonan doa kita, pergumulan kita secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu di balik semua keluh kesah kami, ada satu nama yang lebih dari segala yang besar dalam kehidupan kami, yaitu Engkau, Yesus Tuhan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Bersamalah dengan kami Tuhan, melalui setiap perkara di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh permohonan dan pergumulan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah kembali lagi dalam siaran ini. Mohon maaf atas ketidaknyamannya tadi. Tapi saya berharap kita bisa berjumpa lagi kemudian dengan Ibu Christina Wolu. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari Ibu Christina di Palangkaraya. Kita juga berdoa supaya suatu saat lagi kita bisa juga bertemu. Bapak Ibu terus ikuti program pelayanan kita di GKI Ngagel, baik Bapak Ibu anggota maupun simpatisan. Besok ada pendalaman Alkitab dan juga hari Jumat ada malam kesaksian yang kita akan mendengarkan salah satu narasumber yang tentunya menarik dan selalu membawa cerita baru dan kesaksian yang baru yang memberkati kita setiap hari. Dan juga untuk anak muda bisa bergabung di hari Jumat Cangkruk from Home. Bapak Ibu bisa melihat informasi melalui akun Instagram NYC GKI Ngagel. Dan saya mengucapkan selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam program pelayanan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.